Hai teman-teman, kembali bersama saya Puspa Gayatri Hafiz, siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan gelombang 5 kelompok 2. Teman-teman, pada learning journal kali ini, saya akan membahas tentang peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membekali peserta tentang peran dan kedudukan PNS untuk menjalankan fungsi sebagai ASN, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama kalinya kita akan membahas manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan progresif pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Tugas pegawai ASN 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik dan kode perilaku tentang ASN. Satunya sebagai pedoman. Sebagai pedoman adalah panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar bernilai sifatnya perilaku dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Ketiga, etika birokrasi. Etika birokrasi sangat penting sebagai panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Yang kedua adalah kita membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur terpenting dalam pelayanan publik adalah 1. Organisasi penyelenggara, 2. Penerima pelayanan, 3. Kepuasan. Prinsip-prinsip dari pelayanan publik yang mewujudkan pelayanan prima adalah 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Accessible, 8. Akuntabel, 9. Berkeadilan. Dan selanjutnya kita membahas tentang World of Government. Apa itu WOG? WOG adalah pendekatan penyelenggara pemerintah yang mengoptimalkan upaya kolaborasi dalam ruang lingkup koordinasi dari semua sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan, baik tujuan pembangunan bersama dan pemerintah yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang WOG tersendiri mempunyai metode pendekatan dalam penerapan konsep. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan WOG. 1. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya menjadi mendorongnya terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya. Nilai dan budaya organisasi seperti halnya kapasitas SDM dan institusi
Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadinya upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan dan kelembagaan. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan DOB. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta mampu meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. 5 macam pola pelayanan dalam DOB. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. 2. Pola pelayanan satu atap. 3. Pola pelayanan satu pintu. 4. Pola pelayanan terpusat. 5. Pola pelayanan elektronik. Berikut adalah contoh video ASN yang melanggar kode etik dan etika profesi dalam nilai dasar yang dimiliki ASN. Gubernur Sumatera Barat ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dan Samsat Kota Padang menemukan keterlambatan pelayanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Warga yang hendak membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan pun terpaksa menunggu lebih lama para pegawai dan operator yang datang terlambat. Sidak layanan publik juga dilakukan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat ke rumah sakit umum milik pemerintah. Antrian pasien yang telah mengantri lama pun terpaksa menanti kedatangan para petugas medis yang datang terlambat hingga jumlah pasien pun semakin membludak. Sidak ini sengaja digelar untuk memantau tingkat kedisiplinan para PNS yang sengaja bolos dan terlambat pasca libur hari raya. Bupati mengancam akan memberikan sanksi tegas, minimal pengurangan tunjangan penghasilan bagi para PNS yang tidak disiplin. Pemandangan kepanikan para PNS yang datang terlambat terpantau juga di kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Para PNS berlarian ketika melihat apel pagi telah dimulai dan berusaha menyelipkan diri di barisan paling belakang. Sayangnya tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi mereka yang tidak disiplin karena Bupati memaklumi keterlambatan dengan alasan terbatasnya sarana transportasi. Keterlambatan juga dialami para PNS Kota Makassar yang langsung memburu lembaran presensi tanda tangan setelah apel pagi selesai dilakukan. Kecurangan pun terungkap karena ditemukan absen ganda, yaitu presensi tanda tangan dan checklist kehadiran. Tahun lalu, 73 PNS tidak hadir di hari pertama kerja usai Lebaran, 6 di hari mendatang. Sekian Learning Journal dari saya, terima kasih.